Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika sholat keluar seperti kentut dari bagian depan, apakah termasuk batal wudhu dan tidak sah sholatnya? Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaannya ajib banget nih. Berarti beliau ini sangat peduli dengan keabsahan sholatnya ini, Masya Allah. Namun sebelum saya jawab, saya mohon sama teman-teman, para penuntut ilmu, para thalabul ilmi, tolong ketika mendengar penjelasan saya, mungkin ada kata-kata saya yang sebagian orang menganggap tabu gitu kan ya, karena banyak kata-kata yang mungkin bagi orang lain tabu, tapi bagi kita penuntut ilmu ini bukan hal yang tabu, tapi ini ilmu yang kita sampaikan, maka jangan bawa kemana-mana, fokus aja kita belajar, artinya ini untuk ilmu. Karena kebetulan memang saya kuliahnya di Darul Fiqih, perbandingan madhab, saya konsen di fikih. Baik, sebagian wanita, bahkan mungkin semua wanita mengalami yang namanya keluar angin dari lubang depan atau vagina atau farji. Kalau laki-laki zakar. Nah, wanita yang mengeluarkan angin dari lubang depan ini disebut dengan vagina flatulence. Dan ini terjadi biasanya ketika seorang istri habis, mohon maaf, jima dengan suaminya. Atau mungkin, mohon maaf, otot vaginanya, otot farjinya itu kendor. Jadi mudah angin masuk dan begitu pula keluarnya mudah, sebagaimana keluarnya angin seperti orang, mohon maaf, kentut gitu kan. Nah, seperti itu. Maka dalam hal ini memang ada perbedaan ulama. Jadi kita jangan, mungkin ada nanti sebagian orang yang kekeh gitu. Oh itu batal dong, kekeh aja bilang batal. Karena dia tidak memahami ada perbedaan ulama dalam hal ini. Jadi mungkin beliau hanya baca satu pendapat ulama. Tapi mesti kita sampaikan beberapa pendapat ulama. Karena dalam hal ini ada ikhtilaf, memang ada perbedaan. Baik, ulama yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan wudhu, maka mesti dia wudhu balik, adalah mazhab Syafi'i. Ini yang membatalkan ini, mazhab Syafi'i. Bahwa menurut beberapa ulama mazhab Syafi'i, contoh mungkin Syarbini atau Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni al-Muhtaj, bahwa seorang wanita yang mengeluarkan angin dari lubang depan dari farjinya, maka itu termasuk hadas, mesti dia wudhu balik. Begitu. Tapi pendapat yang kedua tidak membatalkan. Pendapat yang kedua ini yakni madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Ini tiga nih mengatakan bahwa tidak membatalkan. Karena menurut madhab ini, angin yang keluar tersebut tidak pada semestinya gitu loh. Tidak pada tempatnya, pada umumnya gitu. Seperti orang yang, mohon maaf, keluar angin dari dubur, orang yang kentut itu gitu. Tidak seperti itu. Maka itu tidak membatalkan sholat, katanya seperti itu. Nah, bahkan di dalam kitab Al-Mukhtar, Imam Abu Hanifah mengatakan angin tersebut bukan angin hakiki, bukan angin dari dalam perut. Maka itu tidak membatalkan, sebagaimana angin yang keluar lewat dubur, katanya. Maka itu tidak membatalkan sholat menurut beliau. Dan satu lagi ulama kontemporer yang biasa digunakan oleh orang-orang Wahabi, yakni ulama fikih mereka, yakni salah satu mufti Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Itu. Beliau ini termasuk ulama kontemporer, ulama modern, bukan ulama klasik. Jadi beliau mengatakan hal yang sama, bahwa itu tidak membatalkan karena itu bukan angin yang keluar dari dalam perut dan bukan angin yang hakiki seperti macam angin keluar dari dubur, katanya seperti itu. Baik. Kita tarik benang merah kesimpulan ini. Bahwa dari sekian, dari 4 ulama fuqaha kita, dan termasuk juga pendapat ulama kontemporer tadi, kita tarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang jika mengeluarkan angin dari vaginanya, dari lubang depannya, maka itu keluar dari dalam perut, maka itu membatalkan itu.
batal. Begitu juga begitu yang dikatakan juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi membatalkan itu. Nah, sekarang kalau cuman letupan doang gitu, artinya bukan angin yang keluar. Yang mana sih Mi letupan gitu. Misalnya letupannya gini maksudnya. Apa ya, terkatupnya pintu vagina, pintu farji tadi terkatup biasa macam gini. Macam orang yang letak tangan di bawah ketiak. Coba letak tangan bawah ketiak terus apit gitu, bunyi dia kan. Nah, kalau bunyi seperti itu maka tidak membatalkan. Maka kita mesti yakin ini angin ini dari mana, ini angin apa letupan biasa gitu kan. Kita sebagai wanita muslimah mesti jeli gitu. Ini angin apa letupan sih gitu. Harus yakin. Karena keraguan itu mengalahkan keyakinan. Nah, harus begitu. Harus yakin, oh ini bukan angin, hanya letupan doang. Udah, jangan putuskan sholatnya. Jangan keluar dari sholatnya gitu. Terus aja sholat. Hatta yasma sautan, sampai mendengar suara dan mencium bau gitu. Baru kita wudhu balik. Kalau tidak mendengar suara atau bau, maka tak perlu wudhu balik gitu, enggak batal. Jadi harus yakin gitu kan. Walaupun bunyi letupan, bukan bunyi angin yang keluar dari dalam perut gitu. Hanya letupan katup daripada pintu vagina itu doang gitu. Jadi itu tidak membatalkan. Maka sekali lagi kita wanita mesti jeli dalam hal ini. Baik, lebih kurangnya itu yang saya dapat dari guru kami. Yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah kesalahan saya yang dhaif dan fakir ini. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik.